Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha asyuddahu, dan ketika dia telah cukup dewasa, atainahu, kami berikan kepadanya hukman, kekuasaan, wa ilman, dan ilmu, wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Warawadadhu, dan menggodalah allati, perempuan, huwa, yang dia Yusuf, fi baitiha, tinggal di rumahnya perempuan tersebut, an nafsihi, kepada dirinya Yusuf, wa ghallaqatil abwab, dan perempuan tadi menutup pintu-pintu. Wa qalat, dan dia berkata, hai talak, marilah mendekat kepadaku. Qala, Yusuf berkata, Nabi Yusuf berkata, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu Rabbi, sungguh Tuanku aziz, ahsana mathwaya, telah memperlakukan aku dengan baik. Innahu la yuflihudz zalimun, sungguh tidak akan beruntung orang-orang yang zalim itu. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, walaqad hammat bihi, dan sungguh perempuan itu telah berkehendak bihi, dengan Nabi Yusuf, wa hamma biha, dan berkehendak, dan Nabi Yusuf berkehendak biha, dengannya, laula, sekiranya dia tidak, laula ar-ra'a, sekiranya dia tidak melihat, burhana rabbih, tanda-tanda dari Tuhannya. Qadzalika, demikianlah, linasrifa, kami palingkan, anhu, darinya, as-su'a, keburukan, wal fahsya, dan kekejian. Innahu, sesungguhnya Nabi Allah Yusuf, min ibadinal mukhlasin, termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Jadi sudah menjadi fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia itu bagaimana? Fitrahnya manusia itu mencintai yang namanya keindahan. Para ulama mengatakan, kenapa manusia itu mencintai keindahan? Karena di alam arwah dulu, manusia ini sempat pernah mendengar firman Allah secara langsung. Allah berfirman kepada kita semua ini, alastu bi rabbikum, wahai hamba-hambaku, bukankah saya ini adalah Tuhan kalian? Qalu bala, mereka mengatakan, benar ya Allah, engkau Tuhan kami. Karena Allah itu maha indah, maka mendengar firman-Nya yang sangat indah tadi sekali saja, langsung menjadikan arwah manusia itu terpengaruh, masuk, meresap, menjadi fitrah, menjadi tabiat semua manusia. Mereka itu mencintai yang namanya keindahan. Ini fitrah yang normal. Dan Allah letakkan keindahan itu tempatnya bermacam-macam. Ada yang Allah letakkan keindahan itu tempatnya dalam akhlak. Walaupun mungkin mukanya tidak tampan, mungkin juga pintar juga tidak, alim apalagi, tetapi kalau dia ini berakhlak dengan akhlak yang indah, maka nanti akan ada daya tarik yang tersendiri, sehingga orang-orang itu datang ke dia, ngerumun dia, malah jadikan dia kiai besar, sedangkan teman-teman yang alim malah gak laku. Karena harganya akhlak tadi. Akhlak itu satu titik keindahan tersendiri.
Allah letakkan daya tarik juga keindahan dalam zikir. La yasqa bihim jalisuhum. Orang-orang yang ahli zikir itu, yang mendekat kepada mereka baru dekat saja hati itu langsung tenang walaupun dia enggak zikir. Nah, kalau kita merasakan dengan hati yang jernih, ini masjid bagian kanan dengan bagian kiri rasanya beda. Terasa apa enggak? Karena bagian kanan itu lebih dekat dengan orang-orang suluk. Kalau yang kanan orang-orang ngantuk. Sehingga kalaupun orang itu datang dengan 1000 masalah, masalah keluarga, masalah ekonomi datang itu, tidur samping tempat suluk, hilang semua masalah. Tapi datang masalah baru, tangkap keamanan. Ini karena zikir itu sudah punya daya tarik yang tersendiri. Begitu pula ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang itu kalau punya ilmu, Allah beri magnet dalam diri dia. Sehingga kalau orang itu betul-betul ilmunya itu pas benar nyarinya sesuai dengan perintah Allah dan yang lain sebagainya, oh, magnetnya itu Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Seperti yang Allah berikan kepada Syekh Zakaria Al-Ansari. Itu kalau beliau ngaji, beliau tutup selesai pelajaran itu mood gak mau pergi. Karena saking nikmatnya ngelihat beliau itu gak mau pergi. Sampai santri-santrinya kalau malam itu banyak yang gak bisa tidur karena pengen jumpa dengan gurunya ketika pagi hari, saking kangennya ditinggal semalam doang. Ini namanya magnet dari ilmu. Ada magnet dari kepiawaian bicara, inna minal bayani la sihr. Kepiawaian dari bicara, suara, lantunan itu juga keindahan, wajah itu juga keindahan. Maka Syekh Hasan Al-Basri itu orangnya paling pintar bicara, paling pintar bayan, mukanya juga ganteng juga. Sehingga kalau beliau sudah mulai bayan, perempuan-perempuan yang ngelihat itu belum waktunya head, langsung head mendadak. Itu maknanya bagaimana? Ada daya tarik tersendiri dalam sihir, dalam menjelaskan. Dalam wajahnya itu ada sihir tersendiri. Suara orang-orang yang suaranya enak-enak, lantunan Qur'annya enak, ada sihir tersendiri. Lah kalau orang menggabungkan semua itu kira-kira bagaimana? Suaranya baik, mukanya paling tampan seluruh dunia, ilmunya paling tinggi seorang nabi, seorang rasul. Di dalam tubuhnya ada darahnya para nabi, dan dia sendiri itu nabi, dan akhlaknya paling sempurna. Kira-kira yang melihat gimana? Seperti ini analisanya. Jadi Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam itu punya rupa yang sangat indah. Beliau itu wajahnya kal badar, wajahnya itu seperti rembulan. Dalam segi apa? Dalam berbagai segi. Wajahnya itu terang, dan terangnya itu tidak menyakitkan mata. Berbeda dengan terangnya matahari. Matahari itu terang, tapi kalau dilihat itu sakit matanya. Tapi kalau bulan itu dilihat sekali, 2 kali, 3 kali makin nikmat, makin indah. Apalagi pas tanggal 15 melihatnya sama istrinya lagi, Masya Allah. Mungkin Nabi Yusuf itu punya kulit mirip dengan kulitnya Sayyidah Sarah. Kulitnya itu jernih sekali, sehingga kalau beliau itu makan hijau-hijauan, ketika sampai di tenggorokan tadi, di lehernya mirip dengan ada benang yang hijau berada dalam mutiara yang warna putih. Jadi masuknya sayur itu ke leher, itu pecel itu sampai tampak dari luar itu gimana masuknya dalam lehernya tadi. Wajahnya itu mirip ukiran. Kalau